Shalom, salam sehat bagi kita semua, salam sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya atas nama pimpinan jemaat, parhalado dan panitia menyampaikan kepada kita rencana pesta pembangunan Gereja HKBP Surabaya yang mendukung pemberdayaan untuk membangun persekutuan yang lebih baik. Kita akan mengadakan pesta pembangunan itu pada bulan Juni 2021, tepatnya tanggal 26 sampai dengan 27 Juni, yang langsung dihadiri dan dipimpin oleh Opui Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Dengan penuh sukacita dan kerinduan kita atas kehadiran Opui Eporus mampu menopang semangat kita untuk membangun fasilitas yang lebih baik lagi di tengah-tengah gereja kita dalam rangka mendukung program pemberdayaan di tengah-tengah gereja kita, mendukung pemberdayaan jemaat untuk membangun persekutuan yang lebih baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita penuh dengan sukacita untuk menyambut dan mendukung, mendoakan agar pesta tersebut dapat terlaksana. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan arahan sosialisasi dari Ketua Panitia Pesta Pembangunan. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Sebagai bagian dari rencana pelaksanaan acara Malam Dana Pembangunan Gedung Serbaguna dan penyelesaian kewajiban huria kepada para donatur yang telah memberikan pinjaman dana pembelian lahan gereja yang telah kita lunasi, maka kami kembali melakukan sosialisasi atas rencana acara Malam Dana tersebut. Bahwa dalam kegiatannya, panitia telah menentukan acara tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 yang dimulai dari pukul 17.00 sampai dengan pukul 22.00 bertempat di Hotel Mercure, Grand Mirama, Jalan Raya Darmo, Surabaya, yang akan dihadiri oleh Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi kita jemaat sekalian, panitia telah mempersiapkan proposal permohonan dana yang akan kita edarkan. Panitia juga telah menyiapkan undangan dalam dua kategorial, yaitu seharga Rp2.500.000 dan Rp1.000.000 untuk 2 orang. Juga telah dipersiapkan berupa kupon door prize berhadiah seharga Rp10.000 per lembar, di mana hadiah-hadiah tersebut berupa sepeda motor, televisi, kulkas, dan mesin cuci. Untuk melengkapi upaya panitia dalam penggalangan dana tersebut, juga disediakan 10 buah ulos Batak yang telah dibordir dengan harga masing-masing Rp10 juta, jaket kulit dengan logo HKBP seharga Rp2.500.000, dan jam dinding dengan bentuk logo HKBP seharga Rp1 juta. Adapun ulos yang nanti telah terjual akan langsung diuloskan atau disematkan oleh Opui Eporus HKBP kepada para penerimanya. Juga dipersiapkan foto booth untuk mengabadikan momen dengan Opui Eporus HKBP. Karena begitu besarnya kewajiban dan kebutuhan dana untuk pengembalian dan proses awal rencana pembangunan Gedung Serbaguna ini, maka kami sangat berharap agar kita semua dapat memberikan partisipasi demi keberhasilan acara yang telah kita rencanakan ini. Akhir kata, kami mengutip satu ayat Alkitab untuk kita semua yang diambil dari Mazmur 111 ayat 1, berbunyi, Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Demikianlah sosialisasi yang bisa panitia sampaikan kepada kita semua. Semoga Tuhan yang baik
akan selalu menjaga dan memberkati kita. Salam. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kami berterima kasih atas kesediaan kita mendengarkan pengarahan dari Ketua Panitia. Semoga pengarahan itu dapat kita terima dan membuka hati dan pikiran kita untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Seperti apa yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dengan semangat bersama, pasti kita akan mampu. Dengan semangat bersama, pasti kita akan memuliakan nama Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 26 ayat 8 itu, maka dengan semangat sukacita kita akan berseru, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Terimalah salam kami, salam sukacita, salam sehat, Horas. Semoga dengan sosialisasi ini kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Saksikan penampilan kami berdua di acara Malam Dana Pembangunan Gereja HKBP Surabaya ya, tanggal 26 Juni 2021 jam 4 sore sampai jam 10 malam di YouTube channel HKBP Surabaya. Dan acara ini akan dihadiri langsung oleh Eporus Opui Pendeta Dr. Robin Butar-Butar. Jadi untuk kalian semua dan seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada, mari kita berikan sumbangan kasih kita dan perhatian kita yang luar biasa untuk Malam Dana HKBP Surabaya. Jangan lupa sampai ketemu di tanggal 26 Juni 2021 jam 4 sore. Horas. God bless you. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength, show me the way, one day at a time. Horas, di seluruh dunia, di seluruh video. Kami R&B Trio, saya Reni Siregar, saya Reti Sihorta, saya Bernardo Benjarnor, mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan live streaming HKBP Surabaya pada tanggal berapa itu? 26 Juni 2021. Dan lebih istimewa lagi. Oh, ada Dr. Opui Eporus, Dr. Robinson Butar-Butar datang langsung dari PRJ untuk ke Surabaya. Wow. Untuk acara ini. Jam 15 sampai jam 22. Iya. Panjang. Jadi jangan lupa saksikan, kita sama-sama memuji Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan untuk para hamba-hamba Tuhan, untuk rumah Tuhan, mari kita lakukan. Dan ada di YouTube channel HKBP Surabaya. Terima kasih saudara-saudaraku, sampai bertemu tanggal 26 Juni 2020. Benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas.
Shalom, horas bagi kita semuanya. Tetap semangat. Sebelum kita beraktivitas, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kami mengundang kita semua untuk bersekutu dalam Tuhan melalui firman-Nya. Namun, sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan yang kudus itu. Buat segala penyertaan-Mu Tuhan, bagi kami seluruh jemaat-Mu hingga pada pagi hari ini, yang membangunkan kami dari tidur kami, yang memberikan kepada kami kesempatan kehidupan secara khusus Tuhan untuk beraktivitas. Kami yakin dan percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kami, menuntun kami. Secara khusus Tuhan pada pagi hari ini, kami rindu bahwa Tuhan akan membekali kami melalui firman-Mu. Berkati kami Tuhan di dalam mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 20 Mei 2021, tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 7. Saya akan bacakan kepada kita Mazmur 119 ayat 7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Demikian firman Tuhan. Salam sehat bagi kita semuanya. Menjadi pertanyaan yang istimewa bagi kita pada pagi hari ini. Apa itu? Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa Anda bersyukur? Kenapa saya bersyukur? Nah, di dalam firman Tuhan di Matius 6 ayat 27 dikatakan di sana, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam hidupnya? Dapat menambahkan sehasta saja pun dalam hidupnya. Dari firman Tuhan itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sudah dapat memberikan jawaban bahwa kita bersyukur bukanlah alasan duniawi. Karena keterbatasan kita, karena tuntunan kita, karena tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, itulah yang membuat kita harus bersyukur. Bersyukur tidaklah hanya sekedar berterima kasih, tapi bersyukur adalah jiwa hidup yang berterima kasih dalam bentuk persembahan dan pujian kepada Tuhan. Sebab dalam nats ini, rasa bersyukur itu adalah bentuk kejujuran. Bagaimana kita Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selama ini kita merasa hidup kita ini tidak sempurna tanpa Tuhan, tetapi dalam bersyukur dan mengucap syukur kepada Tuhan, kadang kita tidak jujur. Berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita yang diberikan kepada kita, kita kadang tidak jujur untuk berterima kasih kepada Tuhan melalui hidup kita yang bersyukur ini. Dalam hidup yang bersyukur adalah jiwa yang ikhlas. Itu yang ditekankan. Di dalam hidup yang bersyukur ada jiwa yang ikhlas. Itulah yang pertama dan terpenting dalam hidup kita. Namun demikian, banyak orang yang masih keliru dalam menerapkan rasa syukur itu. Mengucap syukur itu bukanlah hanya sekedar mengakui, bukan sekedar di bibir, tapi mengucap syukur itu harus mencoba memasukkannya di dalam hati, di dalam jiwa, sehingga kemampuan kita menikmati apa yang sedang kita alami, semua itu menjadi konsep bersyukur kita kepada Tuhan.
Mengucap syukur tanpa benar-benar menikmati perasaan syukur itu sama artinya dengan ketidakjujuran di dalam diri sendiri, karena mengatakan apa yang tidak dirasakan. Sesungguhnya ada banyak juga orang yang hanya bisa bersyukur jika yang diperolehnya itu adalah hal-hal yang dianggap menyenangkan dirinya saja. Kita ingat itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ada banyak orang yang bisa bersyukur dan mau bersyukur jika yang diperolehnya itu hanyalah yang dianggap dia menyenangkan dirinya. Namun seyogianya bersyukur itu kita lakukan setiap kali kita menikmati sesuatu yang menyenangkan dan tidak yang menyenangkan hati kita juga. Karena itu adalah datangnya dari Tuhan. Kita ingat apa yang diungkapkan oleh Paulus, supaya hatimu penuh melimpah dan syukur. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan bersyukur. Itu kuncinya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Selama kita tidak hidup di dalam Tuhan, tidak berakar di dalam Tuhan, tidak dibangun di dalam Tuhan, maka sampai kapanpun, sekalipun hidupmu diberikan Tuhan apa yang menyenangkan hidupmu, jika Anda tidak hidup di dalam Tuhan, maka Anda tidak akan pernah berkata jujur dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kecenderungan manusia sulit untuk mensyukuri dan menikmati apa yang ada di tangannya karena dia selalu mengharapkan apa yang belum dia miliki. Kecenderungan manusia sulit untuk bersyukur karena dia menginginkan mimpi-mimpi yang ada di dalam dirinya diberikan Tuhan menjadi miliknya. Namun, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta, dari 10 orang yang sudah mendapatkan dan merasakan kesembuhan itu, bagaimana, Bapak, Ibu? Hanya 1 orang yang datang bersyukur. Itu akan kita ingat. Dari 10 orang yang sakit kusta, coba bayangkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mereka selama ini menderita karena penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Namun ketika Tuhan berkarya dalam hidupnya dan memberikan kesembuhan kepada mereka, namun hanya 1 orang yang datang bersyukur. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika firman Tuhan mengatakan tadi, apakah ada dari antara kita yang mampu menambahkan 1 hasta pun dalam hidupnya? Namun firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sungguh luar biasa mengingatkan kita. Akibat dari sulitnya kita bersyukur, maka itulah yang mengakibatkan hidup kita selalu mengeluh. Akibat sulitnya seseorang itu bersyukur, maka itulah yang mengakibatkan hidupnya selalu mengeluh dan mengeluh. Sama seperti bangsa Israel di padang gurun itu. Sejarah mencatat bahwa mereka adalah bangsa yang hidup di dalam mengeluh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana cara terbaik kita untuk bersyukur? Cara terbaik kita untuk bersyukur adalah dengan mengenali dan menghayati berkat Tuhan sekecil apapun dalam hidup. Dan apapun yang terjadi dalam hidup, syukurilah itu. Karena itu adalah rencana Tuhan yang baik, yang membangun pribadi kita, yang membangun kehidupan kita untuk lebih baik lagi ke depan. Apapun yang sedang terjadi,
baik ataupun buruk, hayatilah dan nikmatilah. Pastikan apa yang terucap dari mulut kita adalah apa yang kita rasakan dalam hati kita. Ini artinya sebenarnya bahwa kita sudah hidup di dalam kejujuran. Apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam perasaanmu. Bersyukurlah dengan apa yang terjadi, karena Anda sudah hidup dalam kejujuran. Bersyukur itu juga memberi pengaruh kepada ketenangan jiwa. Sebab bersyukur adalah mengingat terus-menerus segala kebesaran dan kebaikan Tuhan. Itu artinya bersyukur itu adalah mengingat terus-menerus segala kebesaran dan kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa menemukan ketenangan jiwa kita. Seperti apa yang dituliskan dalam firman Tuhan, Mazmur pasal 116 ayat 7 itu. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tidak gelisah, tidak mengeluh, tidak iri hati, namun kita bersyukur. Seperti dikatakan oleh pemazmur tadi, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan berbuat baik bagimu. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu kita diingatkan, rasa bersyukur kita itu harus kita buktikan seperti dituliskan dalam firman Tuhan Matius 5 ayat 23 sampai 24 itu. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan segala sesuatu yang ada dalam hatimu, saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di dalam mezbah itu dan pergilah, berdamailah dahulu dengan saudaramu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang ditekankan oleh firman Tuhan tadi? Termasuk itu bagian daripada kehidupan kita. Orang yang bersyukur itu harus membuktikan persembahannya juga. Persembahan apa? Tidak hanya persembahan yang hanya sekedar disampaikan di dalam bait Allah, tetapi persembahan syukur kita itu ketika kita bisa berdamai dengan siapapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah, milikilah hidupmu di dalam Tuhan. Cintailah hidupmu di dalam Tuhan. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah berhenti bersyukur, sebab Tuhan tidak pernah berhenti memberkati hidupmu. Jangan pernah kita berhenti bersyukur, sebab Tuhan tidak pernah berhenti memberkati hidup kita, memberikan berkat-Nya kepada kita. Karena berkat-Nya ada setiap saat dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu dalam hidup kita, yang telah memperkenankan kita untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, tak berkesudahan kasih setiamu dalam kehidupan kami, yang telah memberikan apa yang kami butuhkan. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan umur yang panjang. Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Karena tidak ada rencana Tuhan yang tidak baik dalam hidup kami. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk melihat betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bimbing dan sertai seluruh jemaat di dalam kehidupan aktivitasnya, di dalam keluarganya. Begitu juga Tuhan dengan saudara-saudara kami jemaat
yang terbaring, yang merindukan kasih setia Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan para medis dan dokter berkarya di dalam setiap tubuh jemaat-Mu yang sakit. Berkati obat yang mereka makan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat negara kami ini. Sungguh besar Tuhan pergumulan di tengah-tengah negara kami ini. Untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Untuk menjaga kedamaian di tengah-tengah negara kami ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin negara kami ini, berkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesudahan virus corona di tengah-tengah kehidupan kami ini. Lenyapkan Tuhan. Sertai dan jaga kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP. Kiranya Tuhan yang selalu memakainya untuk memberitakan kebenaran-Mu, terang-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kaulah yang memberkati pemimpin gereja-Mu Tuhan. Dari pemimpin yang tertinggi Opuyepuru sampai para pelayan di tingkat huria, bahkan di pos pelayanan. Kami berdoa buat seluruh jemaat. Buka hati kami Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu. Karena kami merasakan berkat-Mu yang melimpah. Ajak kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu HKBP Surabaya ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan kami tidak akan bisa melakukan pelayanan kami. Karena itu berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati seluruh jemaat-Mu. Dengarlah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun kita berada, apakah kita sudah melakukan aktivitas kita atau kita mau berangkat dalam melakukan aktivitas kita? Kami selalu menyarankan tetap waspada, jaga protokol kesehatan, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat dan boras.